We can stop it there. Gitu. Kita nggak bisa ganti apa masa lalu kita, tapi masa depan kita. Dengan siapa kita menikah, ketika kita sudah menikah, kita seperti apa, itu kita yang harus fight. Jadi kenapa? Kalau suami nggak punya uang, istri itu marah-marah. Tapi kalau suami nggak punya pekerjaan, suami itu yang marah-marah. Karena dia merasa dirinya itu jadi nggak berharga ya karena nggak punya kerjaan. Tapi kalau pernikahan itu nggak dijaga baik, ini bisa jadi representasi neraka di bumi. Jadi mungkin karena banyak yang belum kenal kali ya. Atau mungkin ada yang kenal saya karena nama belakang. Jadi nama belakang saya tuh cukup dikenal ya karena orang tua saya itu pendeta di GBI dan kakek saya juga salah satunya pendeta. Jadi nama saya Jessica Abraham. Nah, kebanyakan orang tuh karena lihat profil orang tua saya, kakek saya kadang-kadang justru nggak terlalu tahu nih saya tuh siapa gitu. Jadi keseharian saya yaitu ya ibu dari seorang anak, tetap walaupun pelayanan, walaupun ada hal-hal yang dilakukan, saya tetap setiap hari itu selalu make time untuk anterin anak saya. Ya, jadi sebetulnya kalau dalam pelayanan saya dimulai itu dari pelayanan anak muda ya. Jadi yang SMP, SMA, kuliah, dan ada satu fenomena yang saya coba gali ya dan temukan. Ini anak-anak yang mohon maaf kayak punya masalah yang agak berat gitu ya. Kenapa? Ketika diselidiki selalu it goes back to the family. Selalu ada something dengan keluarganya. Mungkin ada orang yang bercerai ya, ketika ditanya ternyata ada kekecewaan dengan papanya atau mamahnya, ada kekecewaan di rumah. Bahkan gak jarang pernikahan itu jadi scapegoat ya, jadi kayak buat escape ya. Jadi pokoknya karena saya gak betah di rumah, saya mau menikah aja nih. Nah, dan itu gak menyelesaikan permasalahan sama sekali. Ketika mereka melakukan itu punya anak ya, dipikir oh kalau ada anak saya bisa fulfilled gitu, merasa penuh. Tapi ternyata punya anak nggak segampang itu, Ferguson ya. Dan ini yang saya lihat ketika saya melayani anak-anak muda, kayaknya ini titik permasalahannya yang harus diperbaiki itu adalah pernikahan. Dan saya percaya gini sih, pernikahan orang tua kita bisa rusak, tapi it doesn't mean pernikahan kita itu bisa rusak juga. We can stop it there gitu. Kita nggak bisa ganti apa masa lalu kita, tapi masa depan kita. Dengan siapa kita menikah, ketika kita sudah menikah, kita seperti apa, itu kita yang harus fight on our own gitu. Makanya bukan, oh karena gue nih keluarga broken home, pasti gue broken home. Nggak bisa. Saya punya keputusan sendiri, saya bersama Tuhan tentunya ya, bisa menulis sejarah yang baru di dalam keluarga saya. Yang saya lihat pernikahan itu kalau dibina dengan baik, dibawa di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi representasi surga di bumi. Tapi kalau pernikahan itu nggak dijaga baik, ini bisa jadi representasi neraka di bumi. Nah ini yang soal karakter ya. Mengubah penampilan itu jauh lebih mudah daripada mengubah karakter. Kalau mungkin ada orang yang penampilannya kurang oke ya, kita bisa kasih skincare, kita bawa ke salon, kita permak, ya, makeover, itu semua kita bisa lakukan. Lebih mudah daripada kalau orangnya nggak sabar, kalau orangnya suka pukul. Mama saya bilang, kalau orang pukul kamu sebelum menikah, kebayang nggak sih sudah menikah, mukulnya seperti apa? Jadi itu sih untuk kalau udah menikah, kan firman Tuhan bilang ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seringkali ada orang yang menikah dengan orang yang salah, tetapi sayangnya malah menyalahkan Tuhan. Padahal dia yang pilih sendiri. Dan mau bercerai pun ada orang bilang, ya saya kan lebih baik jujur ya sama diri saya, jadi saya bercerai. Tapi kalau saya pikirkan kembali ya, saya nggak mau ngejudge orang yang bercerai. Tapi sekali lagi ini bukan blueprint. Kalau blueprint kan misalkan punya rumah nih, harusnya ini rumah jadi tempat tidur. Tapi kan kalau yang punya rumah bilang ini harus jadi gudang, ya mau nggak mau kan dipermak jadi gudang ya. Walaupun itu harusnya nggak jadi gudang. Nah hidup kita
saya lihat tuh seperti itu. Harusnya dengan kita menikah, apalagi ada punya anak ya, itu upah dari Tuhan sih. Tapi ketika pernikahannya nggak berjalan sesuai dengan yang kita mau, seringkali kita menyalahkan Tuhan atau kita pakai berbagai alasan ya. Ada yang pakai firman Tuhan bahkan, oh boleh kok bercerai jika begini-begini. Tapi kalau kembali lagi ke dalam ayat firman dan dikutip sama Yesus, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita ini juga manusia, pasangan kita itu manusia. Kadang kita kan manusia memutuskan sendiri kan bercerai. Jadi kalau saya lihat prinsipnya itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau orang kan suka pakai, kalau saya pakai gambaran ya, orang tuh suka bilang Tuhan nomor 1, keluarga, misalkan nomor 2, pekerjaan. Tapi saya lihat tuh sebetulnya kalau kita ngomong Jesus is at the center, berarti kan Tuhan itu di tengah ya, dan yang lain tuh mengelilingi Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat dalam keluarga sekalipun, kita tanya dari kacamatanya Tuhan, kalau kita memang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana ya kira-kira Tuhan itu memperlakukan suami saya? Tuhan itu memperlakukan istri saya itu seperti apa? Jadi saya pakai kacamatanya seperti itu. Ada satu pertanyaan dulu suka ditanyain ya, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Kira-kira saya tahu Yesus tidak menikah ya. Tapi kira-kira kalau Yesus menikah nih, dia sama istrinya tuh bakal gimana ya? Pasti baik banget. Orang sama yang gak menikah aja dia baik banget kan? Kalau Yesus ini misalkan punya anak nih, saya tahu Yesus gak punya anak ya. Tapi kalau dia punya anak, kira-kira dia itu akan gimana ya sama anaknya? Pasti baik banget, pasti mengasihi, pasti memperhatikan ya. Jadi saya pikir ketika ditanya gitu ya, Yesus itu di sebelah mana? Yesus itu terserap di seluruh apa yang kita lakukan. Saya lihat kembali lagi kepada gambar diri ya. Jadi kalau ada konflik di dalam keluarga, kalau kedua belah pihak ini punya gambar diri yang utuh, konflik itu bisa diatasi. Sekali lagi, berantem itu bagus kalau ada tujuannya. Jadi saling mengenal. Saya melihat kalau anak zaman sekarang tuh punya istilah soulmate ya. You are my soulmate. Bahkan ada lagunya kan, separuh jiwaku pergi gitu kan. Itu konsep, bukan konsep Alkitab. Seakan-akan kalau kita belum menikah, kita ini belum utuh, setengah. Dan yang bisa memenuhkan kita adalah setengah yang lain. Padahal firman Tuhan bilang, semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Semua itu Tuhan bilang kan, engkau kuciptakan berharga. Engkau lah, bukan dirimu dan dirinya yang berharga ya, tapi dirimu yang berharga. Anak muda seringkali tidak menyadari bahwa gambaran dirinya ini rusak. Rusaknya karena apa? Misalkan karena didikan yang salah. Misalkan kalau orang tuanya militer, dia dalam arti militer bukan pekerjaannya militer ya, tapi dalam arti kalau marah pakai cambuk, pakai sapu, ada yang pakai selang, ada yang ditendang, itu membuat luka batinnya. Atau misalkan sekali lagi terlalu disayang, itu juga membuat luka batin ya. Dan ini yang membuat dalam pernikahan dia belum siap, belum menerima dirinya, menuntut, expect sesuatu, atau bahkan mencari keberhargaannya dari uang ya. Makanya kalau saya lihat, saya pernah posting ini juga sih, security buat wanita itu seringkali tuh aset ya. Kalau buat pria, security-nya itu adalah ego. Jadi kenapa kalau suami nggak punya uang, istri itu marah-marah. Tapi kalau suami nggak punya pekerjaan, suami itu yang marah-marah. Karena dia merasa dirinya itu jadi nggak berharga ya, karena nggak punya kerjaan. Suami saya waktu saya hamil, hampir 9 bulan, dikeluarin dari kerjaannya di Australia. Diberhentikan kontraknya, karena biasa dia kerja di Australia kan. Terus dia pindah ke Indonesia, kerja working remote, ini sebelum COVID. Akhirnya di-cut. Dan waktu saya 8 bulan, dia ngomong, saya bulan depan saya udah gak kerja lagi. Dan gajinya $, loh. Saya pikir, aduh gimana ya. Tapi again,
saya merasa bahwa, dan kebetulan pagi itu ya, ini kenapa harus baca firman. Pagi itu waktu baca firman, tiba-tiba ada kayak sesuatu berbicara sama saya percaya itu Roh Kudus, bilang gini, memang sudah seharusnya lah demikian. Jadi waktu dia bilang, aku dipotong kontraknya, saya langsung bilang, oh gak apa-apa, emang kayaknya udah jalannya gitu deh. Terus dia kaget, hah kok bisa? Sekali lagi, ini harusnya bikin saya marah dong. Gimana ayo, panik lah ya seenggaknya. Atau bikin suami saya merasa minder. Dia selama 3-4 bulan ya, jadi full time dad. Dan buat pria, jadi full time dad tuh susah banget. Di tengah masyarakat timur ya. Tapi karena dia udah penuh, whole, utuh, dia oke-oke aja. Bukan berarti dia kemudian gak cari kerja ya, enggak. Tapi karena dia utuh, satu dengan yang lain, balik ke tangki itu. Kita counseling, dan konselor kita nunjukin bahwa ternyata walaupun saya anak pendeta ya, tangki cinta saya itu jauh lebih rendah daripada tangki cinta dia. Kok bisa? Karena ternyata Bonar ini anak yang ditunggu selama 11 tahun. Orang tuanya concern banget sama dia, fokus sama dia. Sementara saya waktu menikah ya, orang tua saya tuh lagi merintis pelayanan atau bantu pelayanan orang tuanya lah. Jadi belum settle, masih banyak waktu untuk jemaat, sehingga mungkin waktu untuk saya nggak terlalu banyak ya. Dan ternyata itu menimbulkan luka. Dan yang menarik, saya nggak sadar ada luka itu. Sehingga ketika ketemu konselor, kenapa ini penting ya, mentor, orang yang mengerti itu penting, sehingga kita jadi tahu luka apa sih yang ada di dalam diri kita. Luka soal pengakuan kah atau kasih atau apapun, itu yang membuat kita tuh jadi lebih aware ya. Ketika kita terluka, kita jadi tahu nih, oh obatnya tuh di mana. Saya tuh nggak sukanya diperlakukan seperti apa, dan itu yang membuat jadi lebih baik sih. Jadi saya rasa pada intinya itu adalah gambar diri dari masing-masing yang mau menikah ini. Kalau nilai itu kita kembali lagi, sebenarnya ini kayak apa ya, sesuatu hal yang gampang-gampang susah ya. Nilai itu udah dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan mungkin lah selingkuh, nggak akan mungkin jahat sama suami, istri kita, sama keluarga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan ada dalam hati kita. Tapi kalau kita di situ kita lihat kan kasih Tuhan, kemudian kasih sesama. Kasih sesama, mengasihi seperti dirimu sendiri. Sebenarnya gampang kan? Kalau kamu diselingkuhin mau nggak? Kan nggak mau ya. Walaupun sekali lagi nih, ini value dunia. Ada yang bilang nggak apa-apa kok diselingkuhi, it's okay. Yang penting happy sama happy. Saya mau tanya sama orang-orang gitu, are you really happy kalau diselingkuhi? Apa kamu bener-bener oke aja nih diselingkuhin sama orang? Kadang kita membohongi diri kita sendiri ya. Padahal kalau kita mau jujur, tadi Kak Marcel bilang sendiri, siapa sih yang gak mau punya keluarga yang berbahagia? Ada orang-orang yang bilang ya, oh gak apa-apa zaman sekarang is okay kok. Menikah aja gak harus cewek sama cewek, cowok sama cowok. Tapi itu it's not from the Bible, itu bukan blueprintnya Tuhan. Sementara kalau kita menghidupi blueprintnya Tuhan, heteroseksual, laki-laki sama laki-laki sama perempuan, wanita sama pria sama wanita kan gitu ya. Pilihannya kan cuma 2. Monogami, bukan open relationship tapi satu dengan satu. Itu kebahagiaannya tuh jauh lah beda dibandingkan yang kayak gitu-gitu ya, yang kalau orang bilang kayak zaman now gitu ya. Tapi itu bukan blueprintnya Tuhan, dan saya yakin yang bukan blueprintnya Tuhan gak akan membawa kita berbahagia. Ya, yang pertama kalau untuk on track kita harus tahu ya jalannya Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kalau ngomongin soal jalan ya, saya kesini tadi pakai GPS. Jalan tuh kadang kita maunya kesini nih, tapi tiba-tiba ada aja, ada jalan ditutup kita belok, ada jalan ini kita, nggak apa-apa, belok ikutin aja selama kita tetap ada di jalannya Tuhan. Artinya kita terkonek sama Tuhan.
banyak doa, baca firman. Kok kelihatannya rohani banget ya? Ya memang seperti itu. Kita berdoa bukan karena kita pendeta, kita melayani, kita baca firman bukan karena kita mau khotbah ya, atau karena kita pekerjaannya memang pendeta, bukan. Kita berdoa, kita baca firman karena kita mengasihi Tuhan. Itu jadi saya kasih penekanan banget ya. Jangan pernah pikir pernikahan ini adalah pekerjaan kita. Tapi pernikahan adalah karyanya Tuhan. Jadi setiap kali apa yang kita lakukan kita harus bawa Tuhan. Dengerin firman, doa, ketemu mentor-mentor, spiritual people ya. Saya sama suami suka ngajakin yang menikah lama untuk makan dinner bareng. Yang kita tanya, Om, Tante kok menikahnya bisa lama? Apa tipsnya gitu kan? Dan itu yang membuat kita tetap bisa stay on track di jalannya Tuhan. Dan percaya ini, Tuhan juga rindu kok untuk kita punya keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang berbahagia. Jadi jangan pernah pikir it's your own battle. Karena Tuhan juga mau terlibat. Karena dikasih tahu kan, tali 2 utas itu gampang putus, tapi kalau 3 utas lebih kuat ya. Kalau kita berdua mudah putus, tapi kalau kita bertiga sama Tuhan, ini yang menjadi kekuatan buat kita untuk bertahan. Ingat bahwa pernikahan itu harus cekcok sebelum cocok. Tapi dalam cekcok ini, mari kita sama-sama untuk mempelajari sesuatu yang lebih. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalaupun seandainya pun ya ada teman-teman di sini yang menikah karena dalam tanda kutip kecelakaan, tapi dalam Tuhan itu tidak ada kecelakaan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu membawa kebaikan bagi kita. Dan ini tinggal gimana kita meresponinya aja. Saya juga tahu bahwa dalam pernikahan masalah itu ada. Dan untuk mengubah orang itu susah. Karena itu jangan pernah berharap pasangan kita yang berubah. Tapi mari kita datang sama Tuhan dan minta Tuhan dengan teladan kita juga ya. Minta Tuhan yang mengubahkan hatinya dia. Dan saya percaya benar, saya sungguh percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, bahkan pasti kalau kita datang sama Tuhan, minta keluarga kita dijaga sehingga benar-benar setiap dari kita ini mengalami kehidupan yang luar biasa, fulfilled ya. Bukan hanya bukan hanya kitanya aja, tapi anak-anak kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Satu tips lagi sebelum ini, saya keburu ingat. Kalau ada teman-teman yang punya masalah dalam keluarganya, jangan ragu-ragu untuk pergi ke konselor. Saya rasa ada banyak konselor Kristen, tolong digarisbawahi juga ya, konselornya konselor Kristen karena value yang akan dikasih juga value-value orang Kristen dari Alkitab sesuai dengan firman Tuhan. Jangan malu, jangan takut untuk ngobrol, untuk tanya atau bahkan lewat sosial media bisa chat juga. Kalau ada masalah jangan diam sebelum nanti tambah parah. Tapi kita mau belajar terbuka karena ketika kita terbuka dengan orang yang tepat, maka pemulihan itu akan terjadi. Izinkan saya berdoa buat sahabat-sahabat solusi semuanya. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar video ini, percakapan kami, ini bukan sebuah kebetulan. Tapi sebuah cara yang Tuhan gunakan untuk memberkati setiap keluarga yang ada. Kami tahu Tuhan, keluarga adalah rancangan-Mu, keluarga adalah ide-Mu, dan kami tahu iblis tidak suka Tuhan. Karena itu biarkan ya Bapa, Engkau yang menolong kami, menjaga kami untuk bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, bekerja sama suami dengan istri untuk menjadi keluarga yang solid. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami memiliki keluarga yang menyenangkan Engkau, maka anak cucu kami akan diberkati, akan berjalan di dalam jalannya Tuhan, akan menjadi keturunan-keturunan ilahi. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada hati yang keras, Engkau yang ubahkan. Kalau ada hal-hal yang kami anggap tidak bisa, biarkan kami melihat bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan mujizat, Allah yang membuka jalan. Sehingga kalau ada masalah, biarkan masalah ini mendekatkan justru suami istri. Masalah finansial, masalah apapun Tuhan. Biarkan mereka bisa bersatu hati untuk
meminta mujizat Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, juga terutama untuk teman-teman kami yang mungkin belum menikah. Biarkan mereka juga hidup dalam kekudusan Tuhan, mempersiapkan waktu dan diri dengan baik sehingga nanti ketika sudah siap waktunya mereka dipertemukan dengan orang yang tepat. Untuk anak-anak kami, saat kami juga parenting Tuhan, menjadi orang tua dalam hidup mereka, Engkau yang memberikan kami hikmat. Dan kami serahkan Tuhan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mujizat, pemulihan, kekuatan, kuasa itu akan diberikan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada orang-orang yang diberkati, memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.